Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha level 4? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar bahasa Indonesia kali ini, silahkan siapkan buku paket bahasa Indonesia kalian dan pensilnya ya. Kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang menggunakan kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada contoh dari peta pikiran. Nah, pada tengah-tengah ada gambar pakaian adat dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Palembang. Nah, suku Palembang sendiri ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan suku adatnya yaitu Wong Kito. Makanan tradisional dari suku Palembang ini adalah empek-empek. Dan untuk bahasa adatnya sendiri, mereka menggunakan bahasa Palembang. Bahasa Palembang sendiri dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama ada bahasa Palembang sari-sari yang digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat. Dan yang kedua ada bahasa Palembang halus yang digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat. Yang berikutnya ada pakaian adat yaitu namanya aisan gede songket. Nah, untuk senjata tradisionalnya mereka menggunakan tongkat trisula. Sedangkan untuk tarian adatnya mereka menggunakan tari tanggai. Untuk rumah adatnya sendiri bernama rumah limas. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Peta pikiran ini diambil dari teks bacaan yang terdapat pada halaman 5. Coba kalian bandingkan teks bacaan yang halaman 5 dengan peta pikiran ini. Nah, apabila sudah kalian bandingkan, apa perbedaannya? Betul, teks bacaan itu lebih panjang kalimatnya, sedangkan peta pikiran itu lebih singkat. Jadi, apa itu peta pikiran? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nah, peta pikiran adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu teks atau bacaan. Manfaat membuat peta pikiran yang pertama, meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan detail. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, dan memori. Yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar lebih menyenangkan dan menghemat waktu. Yang keempat, membuat materi yang sulit lebih mudah untuk dipahami dan dikuasai. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, pastikan topik utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari topik utama tentukan cabang yang masih berkaitan dengan topik. Yang ketiga, gunakan garis untuk menghubungkan antara topik utama dengan subtopik. Yang terakhir, buatlah peta pikiran sekreatif mungkin. Nah, itu adalah contoh dari peta pikiran atau menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menggunakan kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama. Kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan kata, kalimat, atau paragraf. Nah, kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama merupakan kata hubung yang menandakan hubungan waktu. Contoh,
Sejak masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi musibah global ini. Pada saat itu, pemerintah langsung memerintahkan kepada seluruh warganya untuk selalu meningkatkan pola hidup bersih dan melakukan jaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya sekitar 2 meter. Selama 5 bulan ini, peraturan jaga jarak dan menjaga pola hidup bersih masih terus dicanangkan oleh pemerintah karena angka positif yang terpapar COVID-19 masih saja meningkat. Nah, ada kata sejak, pada saat itu, dan selama ini bisa digunakan untuk menghubungkan kalimat atau paragraf. Nah, kata hubung sejak pada saat itu dan selama juga itu menandakan tentang waktu. Nah, untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Untuk kali ini ada 2 tugas ya yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian harus membuat peta pikiran dari gambar berikut ini. Peta pikirannya kalian buat pada buku gambar kalian ya. Dan boleh dihias semenarik mungkin. Untuk pengumpulan tugasnya sendiri dikumpulkan pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Untuk tugas yang kedua, kerjakanlah kuis yang ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 11. Kalian tinggal melengkapi kalimat rumpang dengan kata hubung pada saat itu, sejak ataupun selama. Pengumpulan tugasnya hari ini, yaitu hari Kamis 13 Agustus 2020. Untuk tugas dikumpulkan berupa foto hasil pengerjaan dan dikirim ke guru kelas masing-masing, ke Bu Niknik dan juga Pak Asep ya. Sekian ya untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini dan mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.